sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Kampung Sawah Indah, Bojonggede. Kisah datang dari seorang bapak yang begitu sangat menyesal. Putrinya saat ini mengalami gangguan kinerja otak dan itu membuat beliau tidak tahu bagaimana caranya bisa mengembalikan keadaan putrinya seperti sedia kala. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Bapak bisa turun tidak? Bisa ya? Silakan turun, silakan turun. Nama saya Sufyan, umur 49 tahun. Kerjaan saya sebagai kuli bangunan, kadang-kadang masang bata, bongkar pasang, pasang genteng, pasang asbes, pasang plafon, itu pasang keramik. Ya, semua bangunan saya kerjain. Bapak sedang apa di rumah ini? Kerja, Pak. Kerja, Iya. kuli bangunan. Iya. Berapa pendapatannya Pak sehari? Pendapatannya 130. 130.000. Silakan dicopot Pak topinya. Iya, terima kasih banyak. 130.000 bersih. Ya, makan siapa yang tanggung? Maksudnya 130 kotor, nggak dapat makan. Oh, nggak dapat makan. Berarti bersihnya paling 100.000 saja ya. Rumah ini sudah memakan waktu berapa lama Bapak kerjakan? Ini baru 3 minggu. Kalau memang ada pekerjaan seperti ini, Bapak lumayan besar pendapatannya. Seperti ini sih jarang, biasanya cuma 80-90 per hari. Ini lagi beruntung aja 3 minggu di sini agak lumayan. Ini Bapak sedang mengerjakan apa kok sampai lantai 2 seperti ini Pak? Ini mau bikin kamar di atas. Mau bikin Iya, kamar? bikin kamar. Oh, tadinya rumah ini tidak tingkat. Enggak, cuma tadinya ini baru dibongkar kemarin. Prediksi ini akan kelarnya kapan? Ya, mungkin ya kalau cuma 3 orang mungkin ya habis lebaran Pak kelarnya. Habis Mungkin lebaran? sampai 3 bulan. Terus Bapak punya anak berapa? Anak 4 Pak. Anak Empat? 4 tapi meninggal 1. Tinggal 1, sisa Iya, 3. tiga. Bagaimana Ya. 3-3-nya? Tiga-tiganya yang satu ya ini kurang apa, yang nomor 2 kurang apa ya, kurang normal lah pikirannya nggak jalan. Semenjak SD kelas 1 masih bisa berjalan, tapi Ya. berhubung kecelakaan waktu kemarin pertengahan antara kelas 2 sama kelas 1 ke kelas 2 itu kecelakaan, jadi kepalanya agak kebentur.
mau bawa ke klinik, nggak ada biaya. Saya sendiri lagi kena vertigo sampai 1 tahun. Kecelakaan apa, Pak? Ini apa? Waktu itu saya ngecat pagar, Ya. jadi anak saya lewat, pintunya kesaruk dagulnya, jadi terus itu kena sininya. Pagarnya memang besar sekali. Besar, pagarnya pagar dorong itu yang 3 Oh, meter. Oh, yang didorong Yang itu. dorong itu kan saya lepas, saya diriin, saya cat gitu. Terus anak saya lewat, itu songgol, sambil rubuh begitu. Sampai pingsan sih. Waktu Sampai itu. pingsan ya, Pak? Iya. Bapak menyesal tidak? Padahal itu Bapak lagi mencari nafkah loh. Iya, Buat ya, menghidupi anak itu sendiri ya. Ya kalau menyesal sih pasti Pak. Saya sesalin waktu itu ya. Sampai sekarang juga saya juga lagi mikir yang satu ini supaya gimana supaya bisa pulih kembali sebelum terjadi itu. Iya. Jika waktu bisa diputar kembali, apa yang mau Bapak lakukan, Pak? Ya mungkin kalau ada rezeki namanya mau saya periksain supaya bisa normal lagi gitu. Bisa tumbuh kembangnya tidak normal seperti anak pada umumnya karena memang itu dari Bapak sendiri. Karena Bapak tidak teliti menaruh barang, Bapak tidak teliti di tempat mana yang terbaik untuk mengecat pagar. Iya Pak, kalau masalah pikiran itu tetap ada Pak. Makanya saya masih berharap ini saat waktu ada rezeki masih mau saya harapin, mau saya perubatin gitu. Istri ada marah tidak sama Bapak nih gara-gara ayahnya tidak teliti di saat bekerja lalu mengakibatkan anaknya tidak tumbuh dengan normal. Ada tidak, Pak? Ya kemarin sih ada sedikit ya. Waktu itu emang kurang bapaknya kurang teliti ngawasi anak atau anaknya sampai ketiban pagar begitu emang sempat marah sedikit, tapi setelah itu saya udah namanya sudah terjadi udah terjadi namanya celakaan. Ya. Namanya kan celakaan itu kan nggak diharapin. Iya betul. Iya kan nggak diharapin. Ditambah lagi di saat anak baru saja mengalami kecelakaan itu posisinya Bapak lagi tidak pegang uang lagi. Lagi nggak pegang uang, terus waktu itu kena sakit apa itu? Apa? Pusing-pusing kepalanya. Ya, vertigo ya. Itu selama 1 tahun. Bapak rumahnya sewa atau milik sendiri? Sewa Pak. Sewa. Berapa sebulannya Pak? Sebulannya 500 Pak. Istri bekerja apa di rumah saja? Rumah tangga Pak. Ibu rumah tangga? Ya, rumah tangga. Bapak nggak capek menjalani hidup yang seperti ini? Ya kalau dipikir capek, tapi memang udah lagi keadaannya begini ya bagaimana lagi gitu. Bapak Sofyan, ya kesimpulan saja nih, Bapak ingin kehidupan Bapak seperti apa ke depannya? Rupanya saya lebih baik gitu. Lebih baik? Iya. Lebih baik pekerjaannya atau lebih baik? Pekerjaannya lebih baik, kehidupannya. Ya. Bapak tahu caranya? Ya, belum sih Pak. Belum tahu? Tolong Pak, kasih saran. Baik. Ada caranya Pak, sangat mudah sekali. Yang Iya. penting Bapak harus tenang setiap menghadapi masalah. Iya. Ya. Doa jangan lupa. Iya. Iya. Kalau berdoa pasti Pak. Doa. Iya. Saya akan beri contoh sebentar lagi Bapak akan tahu. Mudah-mudahan kehidupan Bapak Sofyan terhitung semenjak kita bertemu harus ada perubahan. Jangan sedih terus ya Pak ya. Amin. Lanjutkan. Lihat saya. Lihat Bapak, lihat saya. Ya, laki-laki tidak boleh tunduk seperti ini Pak. Tidak bagus ya. Harus percaya diri. Setiap masalah pasti ada solusinya. Seringkali kebahagiaan itu datang setelah kesedihan dan kekecewaan itu Bapak sudah lalui. Yang penting Bapak harus merubah pola pikir. Jangan pekerjaan ini Bapak andalkan kalau memang tidak cukup. Bapak harus punya usaha sendiri.
Ya, kalau begitu saya ucapkan selamat untuk Bapak Sofian berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak jadikan modal. Saya ucapkan silakan dihabiskan, Pak. Terima kasih. Ada yang mau Bapak ucapkan kepada Yang Maha Kuasa dengan rezeki ini? Ya, coba mengucap terima kasih ya Allah, ini jawaban dari doa-doa. Ya. Mudah-mudahan rezeki ini bisa bermanfaat kepada saya sekeluarga ya. Ya, Bapak sudah agak lega saat ini? Alhamdulillah. Sudah lega ya? Ini adalah sebuah peluang. Orang sukses pandai melihat peluang yang ada, Pak. Ya, pandai melihat kesempatan yang sudah ada di depan mata. Jadi percuma orang yang mempunyai banyak perencanaan kalau tidak bisa memanfaatkan peluang ini. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Sofian berhak mendapatkan rezeki dari Allah sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Jangan biarkan uang ini kembali lagi ke saya, tapi harus buat Bapak pergunakan kehidupannya, jadikan lebih baik, jadikan lebih ada warnanya, timbulkan lagi harmonis dalam keluarganya, dan buang penyesalan yang sudah terjadi. Nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Kristal, Nanti saya bantu ya, Pak. dan satu anggota Brimob, Bapak Ari. Pastinya Bapak akan aman selama berbelanja. Jangan gunakan uang untuk barang-barang yang tidak penting. Karena saya tidak suka, Pak. Gunakan untuk yang hal positif. Ya, di saat saya udah menghitung countdown 1, 2, 3, Bapak izin dulu sama bosnya langsung lanjutkan pergi ke pasar. Saya doakan di pasar berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan semua uangnya bisa dipergunakan dengan baik. Baik, jalan yang ketiga, 1, 2, 3, Bapak, sambil dulu. Bapak nggak pakai sendal? Pakai sendal dulu, Pak. Pakai sendal dulu. Ayo, ayo ketemu saya. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Mana sih? Ah, ojek di mana? Ada Bu ojek. Ojek. Ibu ojeknya di mana? Anterin saya, ojek. Ojek.